Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Adrian Firmansyah dari kelompok 3 yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait nilai dasar politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, untuk pembentukan hukum nasional di Indonesia itu sendiri berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang berkeadilan dan juga terkontrol, teman-teman. Yang dimana tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, hukum dibentuk sebagai sarana untuk mengontrol sosial masyarakat agar terciptanya keadilan, ketentraman, dan juga keteraturan dalam sosial masyarakat, teman-teman. Nah, menurut Jones, masalah merupakan kebutuhan manusia yang harus diselesaikan, sedangkan menurut Dun menjelaskan bahwa kebijakan publik itu hadir untuk menjawab kebutuhan nilai dan kesempatan yang belum terpenuhi melalui tindakan pemerintah. Selanjutnya teman-teman, dalam konteks Indonesia, seluruh sistem hukum nasional itu berdasarkan pada Pancasila yang dimana hukum di Indonesia ini menempatkan Pancasila itu sebagai dasar untuk pembentukan hukum itu sendiri. Pancasila itu berkedudukan sebagai status fundamental norm, yaitu norma dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, dengan demikian setiap produk hukum yang tercipta di Indonesia itu harus berdasarkan atas asas Pancasila, teman-teman, untuk mewujudkan yang sebagaimana sudah diamatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila itu kemudian dioperasionalkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta program pembangunan nasional. Dengan tujuan terciptanya kepastian dan keselarasan hukum, Indonesia menerapkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi, serta peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, hierarki tersebut teman-teman menunjukkan bahwa setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya atau yang lebih tinggi. Setelah dihapuskannya garis-garis besar haluan negara atau GBHN, arah pembangunan hukum nasional diwujudkan melalui program legislasi nasional atau yang biasa kita kenal dengan prolegnas. Nah, prolegnas sendiri merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun oleh DPR bersama pemerintah. Program ini tuh berfungsi untuk peta atau arah kebijakan pembentukan hukum dalam jangka waktu tertentu sehingga proses legislasi itu dapat menjadi lebih terencana, terarah, dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, teman-teman. Sebenarnya keberadaan prolegnas sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di tingkat daerah, perencanaan pembentukan peraturan dilakukan melalui program legislasi daerah atau prolegda. Jadi berbeda ya, teman-teman. Kalau yang nasional itu prolegnas, kalau yang daerah itu prolegda, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tujuannya sama. Prolegda itu menjaga konsistensi dan harmonisasi antara peraturan tingkat pusat dan daerah dengan peraturan di daerah sehingga tercipta sistem hukum yang harmonis gitu antara pusat dan juga daerah. Selain itu, selain pada pembentukan hukum, aspek pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan juga memiliki peran yang penting, teman-teman. Pengawasan dilakukan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif, di mana preventif itu dilakukan sebelum suatu kebijakan diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan represif sendiri itu dilakukan oleh suatu kebijakan dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi dari penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Nah, lembaga yang memiliki fungsi utama dalam pembentukan sekaligus pengawasan terhadap pembentukan undang-undang itu adalah DPR selaku organisasi atau lembaga legislatif, teman-teman. Nah, DPR itu mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, pasal 21 Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU melalui kewenangan tersebut. DPR berperan memastikan bahwa proses pembentukan hukum itu dapat berjalan sesuai dengan konstitusi, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta meminimalkan penyimpangan dan penyelenggaraan pemerintah. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu secara keseluruhan materi ini itu menegaskan bahwa politik hukum di Indonesia itu merupakan upaya negara dalam membentuk hukum yang berlandaskan Pancasila. Sebagaimana Pancasila kita ketahui bersama, itu tuh merupakan stats fundamental norm atau norma dasar dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Dilaksanakan melalui perencanaan yang sistematis melalui prolegnas dan juga prolegda untuk tingkat daerah, serta diawasi oleh DPR agar setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan itu mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan juga tujuan negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurtia Smartani dengan ujung NIM 005 bersama rekan saya Naida Zaira Safa dengan ujung NIM 186. Nah iya, langsung aja, pada bagian ini kita akan membahas berkenaan dengan tahap perencanaan dalam pembentukan hukum nasional. Nah, pada bagian tahap perencanaan ini adalah awal dari pembuatan undang-undang, yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dalam hal ini meliputi 5 aspek. Yang pertama ada peraturan tertulis, lalu ada norma hukum, lalu juga ada mengikat umum, dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara yang menjabat dan berwenang. Selain itu juga melalui prosedur yang ditetapkan dalam perencanaan perundang-undangan. Nah, pada kali ini yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan itu adalah tahap awal dari pembuatan undang-undang, yang mana dalam hal ini itu merupakan tahapan awal dari pembentukan yang tahap perencanaan ini lazimnya ditandai dengan adanya penyusunan konversi, rancangan undang-undang, ataupun penyusunan naskah akademik, pengharmonisasian konsepsi, dan sertifikasi konsepsi baik melalui program legitimasi nasional maupun melalui persetujuan izin prakarsa. Nah, selain tahap perencanaan, itu juga ada tahap penyusunan. Pada tahap penyusunan ini, semua tahapan-tahapan perencanaan tadi yang sudah dibahaskan di awal dan telah disahkan itu dilanjutkan ke persertifikatan, di mana hanya dapat dilakukan apabila undang-undang tersebut telah disertifikat. Kalau belum disertifikat berarti belum bisa gitu teman-teman. Nah, melalui program legitimasi nasional ini maupun melalui persetujuan izin prakarsa oleh Presiden, setelah rancangan undang-undang disertifikatkan adalah langkah awal yang memang harus ditetapkan antar departemen seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang C, D, dan lain sebagainya itu akan dibahas oleh rekan saya. Oke, setelah tadi apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tahapan pembahasan dalam proses pembentukan undang-undang, yang dimana pada tahapan pembahasan itu melalui DPR itu dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan. Yang pembicaraan pertama itu pada tingkat pertama meliputi penyampaian keterangan pemerintah, penyampaian pandangan dan pendapat fraksi-fraksi DPR, serta pembahasan materi perancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah atau DIN. Selanjutnya, pembahasan tersebut itu dilakukan oleh panitia khusus, panitia kerja, tim parumus, tim sinkronisasi maupun tim kecil. Nah, untuk selanjutnya, pembicaraan tingkat kedua itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan yang berupa persetujuan terhadap rancangan undang-undang agar dapat disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahapan pembahasan itu merupakan proses untuk membahas, menyempurnakan, dan menyepakati rancangan undang-undang sebelum memasuki tahap pengesahan. Untuk tahap pengesahan itu akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Agustina dengan ujung NIM 155. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap pengesahan dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, setelah rancangan undang-undang atau RUU disetujui oleh Presiden dan DPR dalam rapat paripurna, Ketua DPR memiliki kewajiban untuk menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden. Penyampaian ini harus dilakukan paling lambat 7 hari sejak persetujuan bersama dicapai. Nah, setelah penerimaan RUU tersebut, Presiden kemudian mengesahkannya menjadi undang-undang dan membubuhkan tanda tangan. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apabila dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui bersama Presiden tidak penandatanganinya, maka RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak dapat terhambat hanya karena Presiden belum menandatanganinya. Setelah disahkan, undang-undang kemudian diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengesahan merupakan tahap akhir dalam pembentukan undang-undang yang bertujuan memberikan kekuatan hukum resmi sehingga undang-undang dapat diberlakukan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam dengan ujung NIM 184. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dua tahap. Yang pertama tahap pengundangan dan juga tahap penyebarluasan. Nah, tahap pengundangan ini merupakan sebuah tahap ketika rancangan undang-undang yang telah disahkan secara resmi dan diundangkan kepada masyarakat itu dimuat atau disimpan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Namun terkait penjelasan dari undang-undang yang telah disahkan sebelumnya itu diletakkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Nah, dan dalam tahapan ini itu bertujuan agar masyarakat itu mengetahui bahwa telah lahirnya undang-undang baru sekaligus kapan dimulainya undang-undang. Nah, untuk tahap selanjutnya yakni tahap penyebarluasan. Nah, tahap ini merupakan sebuah proses penyampaian undang-undang yang telah diundangkan kepada masyarakat. Nah, berdasarkan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, di mana pemerintah itu diwajibkan atau berkewajiban menyebarluaskan undang-undang melalui berbagai media seperti media tulis ataupun media elektronik lainnya seperti itu. Dengan tujuan apa? Agar itu masyarakat dapat mengetahui, memahami serta melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut seperti itu. Sekian dari saya. Saya Anis Dewi Ayu Arifah dengan ujung NIM 013 akan menjelaskan mengenai kontribusi publik dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu sendiri harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan juga melahirkan produk yang prioritas, urgent dan juga mengarah pada kepentingan yang lebih luas. Dan dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Kebijakan merupakan serangkaian yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan pemerintah untuk mempererat kehidupan baik dari kehidupan organisasi, masyarakat maupun privat. Nah, kebijakan itu sendiri harus bebas dari yang namanya politisi. Politisi itu dimaknai sebagai keberpihakan akibat adanya suatu kepentingan dari kelompok tertentu. Dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan terhadap rangkaian atau penyiapan dari rancangan peraturan daerah agar adanya jaminan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi itu sendiri. Nah, perumusan kebijakan publik ini dimulai dari rakyat dan oleh rakyat serta untuk rakyat karena di Indonesia adalah negara demokrasi.
Dalam membicarakan hal demokrasi, di negara kecil itu rakyat bisa secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dalam diskusi publik. Nah, di negara-negara besar seperti negara Indonesia ini, rakyat itu diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga itulah yang memastikan bahwa seluruh kerja pemerintah itu mengacu pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Dalam masyarakat yang demokratis seperti di negara Indonesia ini, kita juga perlu memperhatikan mengenai pembuatan kebijakan itu sendiri, seperti isi dari kebijakan itu sendiri. Isinya itu harus dibuat dengan berpijak kepada penelitian yang bermutu sebelumnya. Nah, yang kedua itu adanya proses dari pembuatan kebijakan publik ini sendiri. Proses tersebut harus terbuka untuk publik dan dibuat melalui proses diskusi ataupun konsultasi dari masyarakat sekitar yang terdiri atas orang-orang yang otonom, yakni orang yang mampu mengatur dirinya sendiri. Nah, konsep dari demokrasi yaitu setiap orang diajak ikut dalam proses pembuatan kebijakan publik, berdiri di atas fondasi dasar bahwa setiap orang adalah manusia yang otonom, yakni yang mampu membuat keputusan dan mengontrol dirinya, lalu bekerja sama untuk membuat kebijakan yang baik untuk kepentingan bersama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan ujung NIM 101. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kontribusi publik terhadap pembuatan kebijakan. Hukum yang hidup di tengah masyarakat tidak selalu identik atau sejalan dengan moralitas yang berada di dalam lubuk hati setiap individu. Secara logis, ketika individu mampu mengatur dan menentukan dirinya sendiri, apa yang dipikirkannya belum tentu sama dengan realitas sosial di luar dirinya. Ketika seseorang terpaksa melakukan suatu hanya karena tuntutan atau keharusan hukum, bukan atas dasar kehendak murni dari dalam dirinya, maka otonomi individunya menjadi terancam dan tidak lagi utuh. Untuk menjadi otonomi individu tersebut, model yang ditawarkan adalah demokrasi deliberatif. Dalam model ini, setiap kebijakan publik harus dibangun di atas dasar diskusi rasional di antara semua pihak yang berkepentingan. Melalui pola ini, otonomi individu dapat tetap terjaga. Suatu keputusan dapat disebut sebagai kebijakan apabila diikuti oleh langkah tindakan pelaksanaan yang terarah demi mencapai tujuan tertentu. Kebijakan secara konseptual meliputi 4 hal. Yang pertama, ketetapan, kedua, maksud, ketiga, keputusan, dan yang keempat, proses pelaksanaan. 3 elemen penting dalam sistem kebijakan publik. Yang pertama, lingkungan kebijakan. Keadaan atau peristiwa melatar belakangi timbulnya suatu isu atau masalah kebijakan. Yang kedua, kebijakan publik. Keputusan atas serangkaian pilihan yang saling berhubungan. Yang ketiga, pelaku kebijakan. Individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan kebijakan pemerintah. Untuk membangun kepercayaan publik, sejak tahap perancangan kebijakan publik yang efektif harus mempengaruhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, diformulasikan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, dibangun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai publik yang berlaku. Yang ketiga, mampu mengakomodasikan keseimbangan kepentingan yang berbeda secara proporsional, objektif, dan berkeadilan. Yang keempat, bersifat antisipatif dan produktif terhadap perkembangan masa depan. Menurut Cobb dan Elder, agenda pemerintah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama agenda sistemis, yang kedua agenda institusional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.